Puji Tuhan, halo, salam Sobat Waras. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Ya, kali ini saya lagi dalam perjalanan kunjungan ya. Ada jemaat yang sakit. Dan kemarin dulu kalau saya nggak salah, saya baca sebuah berita tentang Ustadz Abdul Somad yang akhirnya kawin lagi, kawan-kawan. Dia menikah lagi dengan seorang gadis yang umurnya masih belia. Ya, umurnya masih belia ya, sekitar kalau saya nggak salah 18-19 tahun ya, anak itu ya. Jadi ya masih kecil, kawan-kawan ya. Dan saya nggak tahu apa motivasi Somad kok mau menikahi anak ya masih kecil gitu ya, masih belia. Lalu dia kan sudah tua gitu kan, sudah tua ya, tapi mau nikah dengan anak. Ya saya anggap masih anak remaja lah yang begitu ya. Ya dan yang menarik menurut saya, ini mungkin pernikahan ketiga kali ya, kalau bukan kedua ketiga ya. Istri pertamanya itu memberikan komentar. Ya, lebih jelasnya mantan istri memberikan sebuah komentar yang sangat menohok. Ya, nanti saya akan tunjukkan ya apa komentar dari mantan istri pertama ya. Apakah istri kedua nggak memberikan komentar, saya pun tak tahu ya. Tapi yang saya baca, komentar istri pertama yang sudah memberi satu anak lah untuk si Abdul Somad ini, komentarnya itu sangat menohok, kawan-kawan. Dan menurut saya mantan istri ini cerdas ya, dan dia masih memiliki perasaan, masih memiliki jiwa yang sehat ya, dalam tanda kutip ya. Kenapa? Memang kalau wanita waras, wanita normal, kawan-kawan, gak mungkin lah mau ya suaminya menikah lagi. Ya kalau suaminya menikah lagi, mendingan gue cerai, iya kan? Dan menurut saya kalau bercerai dengan suami yang tukang selingkuh, bercerai dengan suami yang tidak setia, menurut saya itu sah-sah saja. Bahkan di dalam iman Kristen pun mengatakan bahwa tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Jadi kalau suami suka berzina, selingkuh, ya kalau istri udah nggak tahan, apalagi minta kawin, mau kawin 2-3 kali lagi, ya istri yang waras nggak mau lagi sama suami seperti itu. Dan memang itulah ajaran di dalam ajaran Kristen. Kita juga diajarkan ya supaya kawin itu harus satu istri, satu perempuan, satu laki-laki. Bukan 4 atau 5 perempuan lalu satu laki-laki, tapi satu ya, laki-laki satu perempuan. Bahkan ketika Adam dan Hawa diciptakan ya, Tuhan menciptakan seorang Adam dan seorang Hawa yang diambil dari tulang rusuk Adam. Ini sebenarnya mencerminkan ya, gambaran bagi kita bahwa Allah menginginkan keluarga itu harus sepasang, bukan poligami atau poliandri, no, tetapi harus satu laki, satu perempuan. Itulah keluarga yang menyenangkan hati Tuhan, hati Allah. Dan yang menurut saya, istri pertamanya ini masih waraslah jiwanya. Dia tidak mau punya suami yang otaknya ya, maunya kawin lagi. Ya, kenapa sih laki-laki itu begitu egois ya gitu kan? Maunya kawinin 5-6 perempuan sekaligus. Ya, tapi yang anehnya perempuan tidak diperbolehkan untuk kawin dengan 4-5 laki-laki. Ini kan sangat egois gitu, sangat egois, dan ini sangat tidak waras menurut akal sehat gitu. Pertanyaan saya, di antara kalian, hai perempuan, maukah kalian suami kalian menikah lagi? Hai para istri, maukah kalian suami kalian mau menikah lagi
yang kedua, ketiga, keempat, kelima kali dan seterusnya. Saya yakin perempuan yang waras, perempuan yang punya akal sehat tidak mau punya suami yang otak mesum seperti itu, yang otaknya cuma kawin, kawin, kawin. Apalagi yang dikawini masih anak-anak gadis. Saya nggak tahu itu ajaran dari mana gitu loh. Ya, perintah siapa kok yang dikawini anak gadis? Memang, tapi itulah kawan-kawan realita kehidupan yang terjadi zaman ini. Dan kali ini ya kita akan melihat ya informasi tentang Abdul Somad yang menikah lagi. Pesan moral ya bagi kita semua, khususnya bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda harus setia kepada pasangan hidup Anda sampai maut memisahkan. Jadilah suami istri yang setia. Jadilah suami istri yang saling mencintai, saling mengasihi. Terlepas apapun kekurangan kelemahannya, pertahankan pernikahanmu. Pertahankan, bawa pernikahanmu di hadapan Tuhan. Karena hanya ketika Tuhan hadir, maka dalam pernikahanmu akan terjadi mujizat, akan terjadi pemulihan, akan terjadi terobosan yang luar biasa. Tapi kalau Anda menikah hanya karena harta, karena jabatan, menikah hanya karena dia ganteng, dia cantik, saya jamin cepat atau lambat pernikahan itu akan hancur. Karena ketika hartanya habis, dia akan selingkuh. Ketika gantengnya habis, ya dia akan tinggalkan pasangannya. Ketika jabatannya sudah nggak ada, dia akan tinggalkan pasangannya. Karena apa? Motivasi pernikahan bukan supaya menyenangkan hati Tuhan, tetapi hanya untuk hal-hal yang duniawi. Oke, itu pesan moral dari saya. Kiranya diberkatilah keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, dan ciptakanlah generasi-generasi yang sehat, generasi-generasi yang takut akan Tuhan, ya, supaya Indonesia ini diberkati oleh Tuhan. Saksikan terus video ini, dan ini informasi tentang komentar mantan istri Abdul Somad terhadap pernikahannya yang kesekian ini. Selamat menyaksikan. Salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah supaya engkau tidak binasa. Salam. Ya, isu doyan nikah. Sosok ini sebut UAS punya 2 mantan istri dan 1 istri muda, pernikahan yang ketiga ya. Jadi dia ini udah kali kawin ya. Dimuat oleh Hobbs.id pada Minggu 18 Desember 2022. Ya, ini Abdul Somad dengan istrinya ya. Ya, dikenal sebagai penceramah tersohor, membuat kehidupan Abdul Somad dengan istri barunya ikut disorot. Diketahui usai resmi bercerai dari istri pertama, UAS menikahi anak gadis ulama Jombang, Jawa Timur yang berusia 19 tahun. Namun istri kedua UAS tersebut namanya adalah Fatima As Sahra. Jarak usia Fatima disebut-sebut 24 tahun lebih muda dari suaminya. Wow. Ya, luar biasa ya. 24 tahun lebih muda ya. Pernikahan kedua UAS tersebut sempat mencuri perhatian publik. Sebelumnya UAS tak pernah memunculkan istri pertama. Mendadak muncul desas-desus kabar perceraiannya dengan istri pertama. Selang beberapa waktu kemudian UAS putuskan menikah lagi. Ya, sementara itu UAS beredar tayangan video di kanal YouTube Miftas TV yang diduga adalah haters UAS berikan pengakuan mengejutkan. Akun tersebut menyebutkan bahwa mantan istri pertama UAS, Melia Juniarti, diduga pernah membongkar rahasia UAS yang ternyata menikah 3 kali. Ya, sudah 3 kali ya. Ada fakta yang menarik. Ucapan kata selamat Melia Juniarti, kata akun tersebut dikutip Hobbs.id pada Minggu 18 Desember 2022. Secara terang-terangan
Melia menyebut pernikahan dengan Fatimah As-Zahra adalah yang ketiga bagi pendakwa kondang. Lanjutnya, ya, satu, imbas diduga mantan istri sebut UAS ternyata menikah untuk ketiga kalinya membuat netizen ramai menghujat ustadz tersebut. Akun tersebut juga membacakan berbagai komentar pedas netizen soal dugaan UAS telah menikah untuk ketiga kalinya. Di sisi lain, akun tersebut juga membacakan untayan doa Melia Juniarti atas pernikahan kedua UAS dengan Fatimah As-Zahra. Semoga Allah menganugerahkan berkahmu atasmu dan semoga Dia menghimpun kalian berdua dalam kebahagiaan, jelasnya. Semoga pernikahan ketiga ini langgeng dan bahagia dunia akhirat. Lanjut, diduga isi story Instagram Melia. Diketahui UAS resmi bercerai dengan Melia pada awal 2021 dan menikah dengan Fatimah As-Zahra pada 28 April 2021. Sebelumnya disebutkan UAS telah menjatuhkan talak pada Melia Juniarti sejak 2019, namun baru sah bercerai 2021. Luar biasa ya Ustadz kondang ini ya. Katanya doyan kawin ya, doyan menikah ya. Nikah lagi. UAS menikahi berondong cantik Melia Juniarti, mantan istri tua, sampaikan sentilan menohok ini. Dunia ini ... dimuat Desember 2022, 18 Desember ya. Sosok ulama kondang UAS pada tahun 2021 lalu sempat membuat heboh lantaran UAS menikah dengan gadis berusia 19 tahun bernama Fatimah As-Zahra di Jombang. Rupanya istri pertama mungkin masih kesal masih belum move on sehingga terus memuat postingan-postingan galau ya. Pernikahan tersebut merupakan kali kedua yang dilakukan oleh UAS. Setelah sebelumnya dia pernah menikah dengan sosok perempuan bernama Melia Juniarti, namun harus berakhir dengan perceraian. Setelah mantan suaminya menikah, Melia Juniarti sempat menjadi sorotan publik. Banyak yang menyebut jika Melia diceraikan UAS karena tak ingin dipoligami Ustadz kondang asal Pekanbaru tersebut. Seharusnya wanita waras, wanita yang normal, yang gak maulah dipoligami. Gimana sih? Masa suaminya dipakai bareng-bareng sama wanita-wanita lain ya. Ini foto pernikahan mereka, cuman ini dia ya. Oh, anaknya baru satu kawan-kawan ya. Anaknya baru satu. Banyak yang juga menyebut jika Melia Juniarti mengalami patah hati yang terdalam setelah bercerai dengan UAS. Apalagi beredar postingan di Instagram pribadi mantan istri tua Abdul Somad tersebut. Bahkan ada netizen yang mempertanyakan tentang kemungkinan Melia rujuk dengan UAS. Namun Melia Juniarti tak mau gegabah dan memutuskan serta menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Jodoh, maut, dan rezeki itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Allah tahu mana yang terbaik untuk hambanya, tulis Melia, dikutip hops.id dari Instagram. Ini pada Minggu 18 Desember 2022 ya. Jadi sampai sekarang pun dia masih galau ya. Sakit hati ya dengan suami yang dengan mudahnya meninggalkan dia karena perempuan lain. Ini ciri-ciri tidak setia dengan istri ini ya. Yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Yang terbaik untuk Allah pasti baik untuk kita. Urusan ini saya serahkan sama Allah. Apa mau sajalah, katanya lagi. Ini ya postingannya dari Umi Misyan Hadisik ya. Dunia ini pawang sandiwara. Ceritanya mudah berubah, jadilah penonton yang bijak karena kita sama. Udah gitu aja katanya ya.
Jadi memang wanita ini memang sangat sedih ya ditinggalkan suaminya, sehingga dia benar-benar patah hati. Ya, dia mungkin merasa tertipu, kok laki-laki nggak bisa setia ya sama pasangan hidupnya, malah cari orang lain lah, kira-kira begitu ya. Apalagi masih muda banget ya istri baru UAS ini. Ibu dari Misyan Hadisik ya, Abdillah ini selalu mengisyaratkan keterangan. Namun tak seperti biasa, Melia baru-baru ini kembali posting kutipan penuh makna. Dalam postingan terbarunya itu, Melia tampak mengisyaratkan sentilan. Ia membahas tentang dunia yang bagaikan panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah katanya. Jadi penonton yang bijak karena kita sama. Udah gitu aja. No debat tulisnya lagi. Sebelumnya Pengadilan Agama kelas 1B ya, Bang Kinang Kampar mengabulkan gugatan cerai Ustadz terhadap Somad ya, terhadap istrinya. Jadi Ustadz yang menceraikan istrinya ya, Ustadz Somad ya. Diduga sih diceraikan karena istrinya nggak mau poligami ya. Ya kawan-kawan, kasihan ya hati perempuan tercabik-cabik ya, diselingkuhin atau dihianati suami ya. Setelah menjalani 11 kali persidangan, UAS dan Melia dinyatakan resmi bercerai pada 3 Desember 2019. Terkait perceraiannya itu, Melia kerap menuliskan isi hatinya di Instagram setelah resmi menjadi janda Abdul Somad. Ya, genderang itu telah tuan tabu. Pelan ataupun kuat tetap akan berbunyi. Terlihat ataupun tersembunyi tetap bergema. Terlebih lagi sang penabuh besar gaungnya, tulis Melia dikutip dari Instagramnya. Wow, nyeleneh dan menyakitkan ya. Ya, Melia Juniarti merasa tak berdaya melawan opini publik yang menganggap dirinya penyebab utama perceraian dengan UAS Somad ya. Apalah dayaku ketika tangan kecilku menutup mulutku. Dengan manusia berilmu, Tuhan giring opini hingga jutaan mata memandangku dengan orang hitam yang Tuhan beri, tulisnya lagi. Waduh, ini ya menok sekali ya. Itulah kawan-kawan, kasihan ya, setelah habis manis sepah dibuang ya, mungkin karena istrinya udah tua ya, udah nggak menggairahkan ya, jadi diganti atau gimana ya. Soalnya yang dinikahi ya muda sekali ya, terpaut 24 tahun katanya kawan-kawan. Ngeri, sedap. Oke, gitu dulu ya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Jadilah suami yang setia dengan istri. Jadilah istri yang setia dengan suami. Karena bagaimanapun kalau istri dan suami bercerai, korbannya adalah anak-anak. Dan tentu ini mendukakan hati Tuhan. Jaga rumah tangga kita supaya tetap utuh. Oke, salam waras.